aja kalau misalnya memang dia baik, single, kenapa enggak? Kecuali nggak single, jangan berurusan sama saya, ntar saya dibilang ini lagi itu lagi. Bismillah aja ya. Sosoknya gimana ya? Gimana ya sosoknya ya? Iya gimana saya udah dikenalin keluarga belum? Belum lama ini, nama pedangdut Ayu Ting Ting kembali ramai jadi bahan perbincangan publik. Bukan karena karya terbaru ataupun penampilannya di layar kaca, melainkan karena kedekatannya dengan seorang politisi muda bernama Muhammad Kevin Gusnadi yang mendadak bikin penasaran banyak orang. Sosok Kevin sendiri diketahui sempat dikenal sebagai tenaga ahli di Dewan Perwakilan Rakyat RI periode 2019 hingga 2024. Rumor hubungan spesial keduanya mulai mencuat setelah beberapa potret kebersamaan mereka tersebar luas di media sosial. Dari situ, netizen langsung ramai menjodoh-jodohkan Ayu dengan Kevin. Apalagi, momen yang tertangkap kamera bukan cuma sekali. Pelantun alamat palsu itu sempat terlihat olahraga bersama Kevin saat Car Free Day. Dan yang paling sukses mencuri perhatian publik adalah saat Ayu dan Kevin kedapatan tengah berada di bioskop bersama. Momen itu sontak membuat spekulasi soal hubungan mereka makin liar dibahas di media sosial. Banyak yang menilai chemistry keduanya terlihat cocok, sementara yang lain justru penasaran apakah hubungan ini memang serius atau hanya sebatas pertemanan biasa. Dan fakta inilah yang menjadi pembahasan pertama dalam deretan kisah kedekatan Ayu Ting Ting dan Muhammad Kevin Gusnadi yang belakangan sedang hangat jadi sorotan. Bismillah aja ya. Bismillah aja ya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bang, sosoknya seperti apa sih Bu Ayu? Terima kasih teman-teman sudah mendoakan saya, terima kasih banyak. Pasti kita pengen kan ekspresi. Mengedepankan estetik. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Fakta kedua ini semakin membuat publik yakin kalau kedekatan Ayu Ting Ting dan Muhammad Kevin Gusnadi bukan sekadar hubungan biasa. Pasalnya, sejak kabar keduanya ramai jadi perbincangan, hubungan mereka ternyata sudah mendapat sambutan positif dari keluarga Ayu Ting Ting. Yang paling mencuri perhatian tentu datang dari sikap ibunda dari Ayu, Umi Kalsum. Meski Ayu dan Kevin belum lama saling mengenal, Umi Kalsum terlihat begitu terbuka dengan kehadiran pria tersebut di tengah keluarganya. Bahkan baru-baru ini, Kevin terlihat ikut hadir dalam acara akikah keponakan Ayu Ting Ting. Momen itu pun sempat dibagikan langsung oleh Umi Kalsum di media sosial dan langsung membuat netizen heboh. Doanya aja ya. Doanya aja ya, seperti apa sosoknya. Ya doanya aja ya. Sosoknya gimana ya? Gimana ya sosoknya ya? Iya gimana saya udah dikenalin keluarga belum? Fakta berikutnya justru membuat publik semakin penasaran dengan awal mula kedekatan Ayu Ting Ting dan Muhammad Kevin Gusnadi. Pasalnya, hubungan keduanya ternyata berawal dari campur tangan orang terdekat mereka sendiri. Dan sosok yang menjadi penghubung itu rupanya adalah Kiki Saputri. Bukan rahasia lagi jika Ayu dan Kiki memang memiliki hubungan pertemanan yang sangat akrab. Karena kedekatan itulah, Kiki disebut menjadi salah satu orang yang akhirnya mengenalkan Ayu kepada Kevin. Menariknya lagi, Kevin ternyata masih memiliki hubungan pertemanan yang cukup dengan suami Kiki, Muhammad Hairi. Dari situlah, komunikasi Ayu dan Kevin mulai terjalin
hingga akhirnya semakin dekat seperti sekarang. Kata saya buka biro jodoh kan. Udah setuju belum? Udah dikenalin belum? Nanti juga teman-teman kalau sudah ada, aku kan maksudnya aku yakin Teh Ayu kalau emang nanti itu laki-laki misalnya emang udah menjadi tambatan hati, udah misalnya emang bener itu iya jodohnya, pelabuhan hatinya, pelabuhan terpasok kan diumumkan ke kalian, ke semua teman-teman, kabar bahagianya pasti. Itu mah tenang aja, sabar aja dulu. Nggak tahu tuh, coba tanya sama saya ya. Katanya temannya Hairi, saya nggak tahu dah coba ya. Tapi masya Allah, berarti artinya banyak yang sayang sama dia, banyak yang perhatiin dia. Kalau kita sih teman-teman dekat dia, pokoknya kita yang paling, maksudnya kita yang paling sayang sama dia tuh kita pengen yang terbaik buat dia. Pastinya kita doakan yang terbaik. Mending doa yang baik-baik, karena kan suatu kalimat yang baik, doa yang baik, nyampe kita juga baik. Kalau kita ngomong yang jelek, nanti nyampe kita juga jelek, begitu. Orang belum apa-apa, belum bagaimana-bagaimana, pada ngomongnya kemana. Di balik ramainya kabar kedekatannya dengan Muhammad Kevin Gusnadi, ternyata Ayu Ting Ting memiliki prinsip yang cukup sederhana ketika berbicara soal pasangan hidup. Berbeda dari anggapan banyak orang, Ayu rupanya bukan sosok yang terlalu ribet menentukan kriteria pria idaman. Sebagai seorang single parent, Ayu mengaku dirinya kini lebih memilih menjalani semuanya dengan santai, tanpa terlalu banyak tuntutan soal jodoh. Ia bahkan secara terbuka mengatakan kalau dirinya tidak pernah menaruh ekspektasi tinggi terhadap sosok pria yang nantinya akan hadir dalam hidupnya. Apa aja kalau misalnya memang dia baik, single, kenapa enggak? Kecuali nggak single, jangan berurusan sama saya, ntar saya dibilang ini lagi, itu lagi. Saya selalu ngebuka hati mas buat siapapun, saya tidak pernah menutup. Saya mau berteman sama siapa aja juga saya tidak pernah menutup gitu. Jadi sama siapapun juga saya baik aja. Tapi kan kalau soal jodoh kan kita nggak bisa paksain. Iya dong, semua kan jodoh udah diatur. Memasuki fakta kelima, perjalanan asmara Ayu Ting Ting memang kerap membuat publik ikut merasa sedih. Sejak perceraiannya dengan Enji Baskoro beberapa tahun lalu, kisah cinta Ayu seolah terus diwarnai ujian dan berakhir dengan kisah yang tak sesuai harapan. Padahal di tahun 2024 silam, Ayu sempat membuat banyak orang ikut bahagia karena dirinya terlihat sudah menemukan sosok pendamping baru. Saat itu, Ayu diketahui resmi dilamar oleh seorang perwira muda bernama Muhammad Letu Fardana. Hubungan keduanya bahkan sudah sampai ke tahap pertunangan dan tinggal selangkah lagi menuju pernikahan. Namun siapa sangka, di tengah harapan yang sudah begitu besar, hubungan tersebut justru harus kandas di tengah jalan dan memaksa Ayu untuk buka suara terkait alasan dirinya mengakhiri hubungan dengan pria yang akrab disapa Dana itu. Saya dengan Mas Dana sudah dinyatakan putus sejak tanggal 22 Juni. Itu diantara kami, dan tanggal 27 Juni kemarin, hari Kamis, itu diantara sama orang tua, alhamdulillah secara resmi. Ini sudah keputusan yang kami buat, jadi keputusan bersama yang memang saya yang mengajukan dan kebetulan diterima baik dan diterima dengan legowo sama Mas Dana dan juga pihak keluarga yang diwakili oleh Papa kemarin. Alhamdulillah. Dimana memang ada hal yang sangat prinsip sekali buat saya yang tidak bisa kami jembatani lagi satu sama lain. Jadi cukup saya, Allah, teman-teman saya, keluarga, dan tahu lah. Biarkan ini menjadi hal yang prinsip buat kami. Banyak juga yang bilang karena masalah ekonomi dan lain-lain. Ini saya tegaskan sekali lagi gitu ya. Maksudnya kalau dari masalah ekonomi saya nggak mungkin sampai sejauh ini kalau memang cuma karena masalah ekonomi. Jadi dari awal pun sudah terima gitu. Saya bukan tipe orang yang sampai yang dulu juga kan bilang masalah mahar dan lain-lain gitu. Yang tahu saya dan keluarga saya bukan tipe orang yang seperti itu. Ini sudah jalannya Allah kasih. Ini saya percaya namanya qadarullah ya. Saya percaya qada dan qadar karena saya seorang muslim gitu ya. Saya tahu mungkin ini yang Allah kasih buat saya yang terbaik untuk saya dan juga keluarga. Jadi ya harus kita terima. Sebelum kisah cintanya dengan Muhammad Letu Fardana kandas, Ayu Ting Ting ternyata juga pernah merasakan pengalaman pahit yang hampir sama bersama Adit Cayusman.
Sayangnya, saat semua orang sudah menantikan kabar bahagia mereka, hubungan itu justru mendadak berakhir. Ayu memilih membatalkan rencana pernikahannya dengan Adit, meski kalau itu persiapan disebut sudah berjalan cukup jauh. Yang pertama kali memutuskan untuk membatalkan pernikahan itu adalah saya. Itu keputusan asli saya, pure. Tidak karena siapapun atau tidak ada hubungannya dengan siapapun. Pokoknya ini benar-benar real keputusan saya pribadi, ataupun berita-berita di luar yang didengar A, B, C, D itu tidak benar, bahwa memang keputusan ini memang saya pribadi yang mengambil untuk tidak melanjutkan perencanaan pernikahan yang sebelumnya sudah direncanakan matang-matang oleh kedua belah pihak, baik dari pihak saya maupun pihak dia. Dan memang saya memutuskan untuk tidak melanjutkan, bahwa ya mungkin memang sudah jalannya seperti ini, dan keputusan ini saya ambil pada hari Selasa tanggal 2 Februari tahun 2021, dan dia pun sudah menerima semuanya dengan ikhlas keputusan saya. Saya membatalkan pernikahan katanya karena mahar besar. Saya harus jelasin di sini dan saya tegaskan sekali lagi di sini, itu tidak benar sama sekali. Jadi yang di berita-berita yang di luar lagi rame nih sekarang dibilang katanya ngebatalin pernikahan ya karena katanya maharnya terlalu besar, dan karena saya sempat dengar juga ibu saya dibilang karena ibunya Ayu ya nggak setuju. Ini sama sekali tidak ada urusannya. Ini memang pure keputusan dari saya, dan itu tidak benar yang bahwa katanya ada mahar besar. Karena kalau kita pikir pakai akal sehat, kalau saya dan keluarga minta mahar yang besar, maka persiapan pernikahan tidak mungkin sejauh ini. Karena logikanya, kalau mahar dan seserahan itu selalu kita bicarakan di awal, sebelum jauh melangkah untuk ke jenjang pernikahan, gitu. Dan itu pun sudah pasti disetujuin sama kedua belah pihak. Gitu. Jadi dalam hal ini kayaknya tidak mungkin kalau cuma karena masalah mahar yang besar. Alasan kenapa sampai bisa batal nikah? Ya balik lagi yang selalu saya bilang, selalu saya sampaikan dimanapun. Kita manusia hanya bisa berencana, semua balik lagi ke Allah. Kalau belum jodoh, ya kita juga tidak bisa memaksakan. Apalagi pernikahan tuh ya, terutama di budaya kita ya, bukan hanya perkawinan dua individu aja gitu loh. Jadi kita tuh harus satuin dua keluarga besar yang berbeda latar belakang, tapi kita tuh bisa saling menghormati, menghargai, menyayangi, memahami satu sama lain gitu. Yang dimana di dalamnya tuh ada kewajiban kita pribadi ataupun keluarga kita masing-masing untuk bisa saling menyelaraskan satu sama lain gitu. Supaya dua keluarga ini nih bersatu dengan harmonis gitu. Karena yang nikah bukan cuma kita aja, tapi keluarga juga harus menikah. Walau berkali-kali harus merasakan pahitnya gagal dalam hubungan, nama Ayu Ting Ting tetap saja tidak pernah jauh dari gosip asmara. Menariknya, sebagian besar pria yang pernah dikaitkan dengannya datang dari profesi yang sama, yakni publik figur. Sejumlah nama bahkan sempat ramai disebut punya hubungan spesial dengan Ayu. Mulai dari Shahir Sheikh yang dulu sukses membuat publik heboh karena kedekatan mereka, kemudian Didi Riyadi yang juga pernah dijodoh-jodohkan dengan Ayu, hingga Ivan Gunawan yang dikenal sangat dekat dan sering menunjukkan perhatian kepada ibu satu anak tersebut. Belum berhenti sampai di situ, host tampan Boy William pun pernah ikut masuk dalam daftar pria yang disebut-sebut dekat dengan Ayu Ting Ting. Namun pada akhirnya, semua nama yang sempat ramai dibicarakan itu, belum ada yang benar-benar berhasil menjadi pendamping hidup Ayu. Hubungan yang terlihat dekat tersebut perlahan berlalu begitu saja tanpa kepastian, hingga membuat banyak orang menilai kalau urusan asmara Ayu memang penuh cerita yang sulit ditebak. Gak usah selebriti
oke ya. Jodoh ya paling jodoh, tapi kan saya juga nggak mau yang gimana-gimana ya, karena udah enak nyantai gini. Kalaupun ntar ada juga pasti Allah kasih yang terbaik. Gak usah buru. Berarti Teman dekat. Very close friend. Mama tuh sayang sama semua orang yang ada, yang aku kenalin ke keluarga. Dia tuh orangnya se-easy going itu, and yeah, everybody in my family kita sayang sama Ayu. Pastinya doa Ayu sehat, tambah sukses, diberikan kekuatan, dan juga pastinya Ayu tetap menjadi anak yang terbaik dan anak yang solehah, sayang sama keluarga. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.